Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Syekhuna al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumikum fid dharain amin. Ila an qala alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tasih membalaskan kita sedaya dan tempat ingkang mulia niki mugi-mugi Allah dadosaken kita mulia sedaya amin ya rabbal alamin. Kemarin kita telah membahas mengenai tema tentang al-mujahadah, yaitu mujahadah. Insyaallah pada kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tema tentang babu haqqil walidain, tentang mengenai hak daripada kedua orang tua. Terus insyaallah pembahasan yang pertama, hak-hak yang patutnya orang tua itu memberikan kepada anaknya. Dan yang kedua, pertama itu kedua, hak-hak bagi seorang anak haknya anak yang diberikan kepada orang tua. Yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwi an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya telah datang seseorang kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan ada seorang yang mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Faqala, kemudian orang tadi mengatakan kepada Rasulullah, inni uridul jihad, wahai Rasulullah, wahai Kanjeng Nabi, kula pengen derek jihad perang maksudnya. Maka Kanjeng Nabi mengatakan kepada orang tadi, ahayyun abawak, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Maka orang tadi menjawab, faqala na'am, nggih Kanjeng Nabi, tiyang sepah kula niki tasih wonten tasih gesang. Qala fa fihi ma fajahid, maka engkau tidak usah ikut perang, tapi engkau jihad, engkau itu dengan engkau berbakti kepada orang tua, karena orang tuamu masih ada. Niku terosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadzal khabar dalilun ala anna birrul walidain afdalu minal jihad fi sabilillah taala. Dari riwayat ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbakti kepada orang tua itu jauh lebih afdal, jauh lebih mulia daripada ketimbang dia ikut jihad perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu an yatrukal jihad wa yashtaghila bi birril walidain. Nah, niku Kanjeng Nabi memerintahkan orang tadi itu untuk meninggalkan jihad, tidak ikut jihad perang di jalan Allah, melainkan menyibukkan dirinya yaitu berbakti kepada orang tuanya. Ya, ini soalnya itu yang supaya tasih kesang. Mugi-mugi yang sepah kita sedaya ingkang tasih Allah paring umur, Allah paring sehat wal afiat. Sing sampun sedo Allah paring husnul khatimah amin ya rabbal alamin. Wa ruwiya Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi qala qultu ya Rasulullah man abar. Tangleti Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, siapa orang yang paling patut aku bakti? Qala ummuka. Maka Kanjeng Nabi mengatakan ibumu. Qala qultu tsumma man, kemudian siapa lagi wahai Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi mengatakan ummuka, ibumu. Qala qultu tsumma man, kemudian siapa lagi wahai Kanjeng Nabi? Qala ummuka, ibumu. Terus Kanjeng Nabi menyebutkan sampai tiga kali, menunjukkan apa? Betapa pentingnya kita berbakti kepada seorang ibu. Qala qultu tsumma man, kemudian ditanya lagi Kanjeng Nabi, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Qala abak, barulah Rasulullah mengatakan baru ayahmu.
Mugi-mugi kita sedaya saged ditadosaken tiyang ingkang senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Haddatsana Abdul Qasim haddatsana Faris ibn Mardawih haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Asram ibn Haushab haddatsana Isa Abdullah an Zaid ibn Ali an Abi an Jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau alimallahu syai'an minal uquqi adna min uffin lana an dhalik falyamalil 'aqu ma syaa an ya'mal falan yadkhulal jannah wal ya'malil baru ma syaa an ya'mal falan yadkhulan nar." Tersebut kanjeng Nabi nopo, andaikan tahu sesuatu daripada bentuk tidak baktinya seorang anak kepada orang tuanya, yang paling rendah itu, yang lebih rendah daripada perkataan atau maksudnya aduh, ya, pasti Allah itu akan melarang sesuatu itu. Berhubung di dalam Al-Quran hanya menyebutkan kata Allah melarang untuk kita berucap aduh kepada orang tua, maka Allah sudah melarang seperti itu. Andaikan ada yang jauh lebih rendah dari itu, pasti Allah akan larang. Falyamalil 'aqu ma syaa an ya'mal. Maka kata Rasulullah, terserah orang-orang yang tidak berbakti kepada orang tua, terserah mereka mau melakukan apa aja. Tapi resikonya, sekalipun dia melakukan amal ibadah yang luar biasa, selagi dia masih menyakiti hati orang tuanya, falan yadkhulul jannah, maka tersebut kanjeng Nabi, maka dia tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'malil baru ma syaa an ya'mal falan yadkhulan nar. Dan bagi orang-orang anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya, terserah mereka mau melakukan apa saja, maka niscaya mereka tidak akan dimasukkan dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita untuk senantiasa berbakti kepada orang tua kita. Waqad qala al-faqih radhiyallahu ta'ala anhu, "Law lam yadhkurillahu ta'ala fi kitabi hurmatal walidain wa lam yusi bihima lakana yu'rafu bil aqli inna hurmatahuma wajibah." Andaikan Allah itu tidak menyebutkan di dalam Al-Quran, andaikan Allah itu tidak menyebutkan di dalam Al-Quran betapa pentingnya menghormati kedua orang tua, dan Allah tidak memberikan wasiat untuk berbakti kepada orang tua, maka bagi orang yang berakal, sekalipun Allah tidak menyebutkan bahwasanya berbakti kepada orang tua itu wajib, andaikan Allah tidak menyebutkan, tapi bagi orang yang berakal tetap harus menghormat kepada orang tua karena itu hukumnya wajib. Fa kaifa wa qad zakarallahu ta'ala fi jami'i kutubihi, bagaimana tidak, Allah itu telah menyebutkan baktinya kepada orang tua. Allah itu memerintahkan untuk kita berbakti kepada orang tua fi jami'i kutubihi, di semua kitab-kitab Allah yang Allah turunkan, Allah itu mencantumkan untuk kita senantiasa berbakti kepada orang tua. Fit Taurah, baik di dalam kitab Taurat, wal Injil, dalam kitab Injil, waz Zabur, dalam kitab Zabur, wal Furqan, di dalam Al-Quran. Faqad amara fi jami' kutubi wa auha ila jamil anbiya fa usahum bi hurmatil walidain wa ma'rifati haqqihima. Dan Allah juga memerintahkan di dalam semua kitab-kitabnya yang Allah turunkan, Allah itu mewahyukan kepada semua para nabi untuk berwasiat, mewasiatkan mereka untuk senantiasa hormat kepada orang tua dan mengetahui hak-hak yang harus kita berikan kepada orang tua. Wa yuqalu thalathu ayatin nazalat maqrunah bi thalathin. Telah dikatakan dalam sebuah riwayat, ada 3 ayat yang Allah turunkan pasti digantikan dengan 3 ayat lainnya. Jadi 3 hal ini pasti
digandengkan dengan 3 hal lainnya, tidak pernah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yaqbalullahu wahidatan minhunna bi ghairi qarinatiha. Dan Allah tidak akan menerima satu dari 3 tadi kecuali tanpa harus dia mengerjakan gandengannya tadi. Pertama, apa yang Allah turunkan daripada ayat Al-Qur'an, qauluhu ta'ala wa aqimus sholata wa atuz zakah. Oke, terus Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil, senantiasalah kalian menunaikan sholat, dan dilanjutkan dan menunaikan zakat. Siapa orang yang sholat tapi tidak menunaikan zakat, maka tidak diterima sholatnya. Saling bergandengan, tidak bisa dipisahkan. Ayat yang kedua, apa kata Allah? Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Dalam surat Al-Maidah, senantiasalah kalian itu taat kepada Allah, kemudian taatlah kalian semua juga kepada Rasul. Dan yang ketiga, anishkurli waliwalidayya. Terus Allah SWT, senantiasalah kalian itu berterima kasih li kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasalah kalian juga berterima kasih kepada kedua orang tua kalian. Faman syakarallaha ta'ala wa lam yashkur liwalidayhi lam yuqbal minhu. Dan siapa orang yang bersyukur kepada Allah, dia berterima kasih kepada Allah, namun dia tidak berterima kasih kepada kedua orang tuanya, maka tidak diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus niku ayat yang tidak bisa dipisahkan, yaitu sholat dengan zakat, kedua taatnya kepada Allah dengan taatnya kepada Rasul, ketiga terima kasihnya kita kepada Allah, dan terima kasih kita kepada orang tua kita semua. Niku ya. Kemudian Waruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi ta'ala, diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas yang dikenal sebagai turjumanul Quran, yaitu orang yang sangat mengerti tentang mengenai tafsirnya Al-Quran. Sinten namanya? Abdullah bin Abbas, atau disebut dengan Ibnu Abbas. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Di dalam ayat Al-Isra ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana Allah memerintahkan untuk kalian alla ta'budu illa iyyah, ay alla tuwahidu ghairallahi ta'ala, janganlah kalian itu mengesahkan kecuali hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bil walidaini ihsana, yakni barran bihima wa atfan alaihima. Yang dimaksud ihsana dan ayat Al-Quran ini yang diberikan, yang harus kita kerjakan kepada orang tua, yaitu berbakti kepadanya, wa atfan alaihima, dan berbelas kasih kepada orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibar, yakni al-haram ahaduhuma aw kilahuma, yakni ahadul abawaini aw kilal abawain. Baik kedua orang tua kita ataupun salah satu kedua orang tua kita itu sudah lanjut usia, fala taqul lahuma uffin, yakni la taqul lahuma qawlan radian. Maka jangan sampai sesekali kita itu mengucapkan ucapan qawlan radian, yaitu ucapan yang hina. Namanya juga ucapan hina, pasti ucapan tersebut tidak baik. Wa yuqalu, dalam riwayat yang lain yang dimaksud dengan fala taqul lahuma uffin, dan mereka dikatakan yuqalu ma'nahu idza kabural abawani wahtaja ila raf'i bawlihima
wa ghaitihima fala ta'khudh bi anfika 'inda dzalik. Dalam riwayat yang lain yang dimaksud tafsir daripada fala taqul lahuma uffin itu imma yablughanna 'indakal kibar, yaitu apabila kedua orang tua kita itu sudah lanjut usia. Namanya tiang sampun sepan ibu ya. Tiang sampun sepan ibu ya nopo sih? Tadi rewel biasanya nggih. Nggih. Nopo masa pencilaan malah kan mboten mungkin. Nggih. Balik nggih bias, balik alit malih terus itu yang sepan itu. Yang balik alit malih. Wahtaja ila raf'i qawlihim wa ghaidihim. Dan kadang-kadang mereka itu karena sudah lanjut usianya, tatkala mereka itu akan bul ghaid, baik akan buang air kecil maupun buang air besar itu nggih ngoten niku lah nggih paham nggih. Fala ta'khudh bi anfika 'inda dzalik. Maka jangan sampai sesekali kita itu karena baunya kita sampai menaruh tangan kita itu di hidung kita. Niki termasuk durhaka kepada orang tua. Luar biasa nggih. Terus mamane ngapunten. Ibu nopo bapak jenengan ngentut ngapunten. Terus anaknya kok ngenten. Ngenten tok lho nggih. Ngenten tok. Jenengan mboten matur. Nggih. Mek ngenten tok termasuk kita itu telah durhaka kepada orang tua. Oh, luar biasa. Ngonten tok nggih. Ngonten mawon nggih. Serendah itu, sikap yang serendah itu kepada orang tua itu mboten angsa. Tapi nggih tiyang sepang nggih kedah napa nggih? Dia juga harus lihat kondisi lah, ono anake digetno tambah anaknya tambah ya napa nggih. Andai kan tidak sengaja orang tua, kemudian kita tahu, maka jangan kita melakukan sikap seakan-akan kita itu menghina orang tua kita dengan sikap orang tua kita kepada kita. Wala tanharhuma, yakni la taghdid lahuma bil qawl wa qul lahuma qawlan karima, yakni layyinan hasanan wa khfid lahuma janaha dhulli minar rahmah kun dhalilan rahiman alaihima. Dan senantiasa kalian dhalil, yaitu rendah hati, tawadhu kepada orang tua. Aku rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, irhamhuma, yakni idza mata fad'u lahuma bil maghfirah, yaitu mintalah doa kalian kepada Allah supaya Allah merahmati mereka berdua apabila mereka telah meninggal dunia. Kita berdoa untuk mereka supaya Allah memberikan rahmatnya, supaya Allah memberikan maghfirahnya. Waruya, diriwayatkan dalam Ba'd tabi'in, dari beberapa tabi'in, para tabi'in, annahu qala man da'ali abawaihi fi kulli yawmin 5 marrat faqad adda haqqahuma. Siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya setiap hari sebanyak 5 kali, faqad adda haqqahuma, sungguh dia telah menunaikan hak-haknya kedua orang tua. Niki jangan sedih dan juga akan yang sama yang kita bolak-balik pipenten 5 waktu 5 kali. Oh, setiap waktu. Di Allah Ta'ala qala, karena Allah itu berfirman, anishkurli wa liwalidik ilayyal masir. Fa syukrullahi ta'ala an yusalliya fi kulli yawmin 5 marrat wa kadzalika syukrul walidain an yad'uwa lahuma fi kulli yawmin 5 marrat. Sebagaimana Allah itu syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam satu hari itu untuk kita bersyukur dengan kita sholat 5 waktu, sehingga kita syukurnya kita kepada Allah dengan kita sholat 5 waktu, maka begitu pula syukurnya kita kepada
kedua orang tua sebanyak lima kali di dalam sehari. Doa yang sering kita hafalkan, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niki setiap 5 waktu lek saged jenengan usahakan selipkan di setiap doa-doa kita, sebutlah doa tersebut nggih. Lek ijazah kiai, lek ya ini nanti dawuh ngeten niku lho. Di antara yang bisa menyebabkan aku bisa seperti ini, nah niki basa Indonesia nih lah nggih. Sing niku yai nanti ngempalakan sedaya keluargane. Palakan sedaya pas mantun sholat Idul Adha kayak waktu salah kula suwe apa Idul Fitri antara dua itu antun sholat kempalakan sedaya keluarga, kemudian dirangkul oleh yai, kemudian yai mengatakan di antara yang bisa menyebabkan diriku seperti ini karena aku mengamalkan setiap aku sholat sunnah maupun fardu aku membaca doa Rabbighfirli waliwalidayya sebanyak 10 kali, yang ke-10 ditutup warhamhuma kama rabbayani shaghira. Niku terus ibu nyai. Terus kayak amalan itu kiai Rabbighfirli waliwalidayya Rabbighfirli waliwalidayya sampai ke-10, yang ke-10 sih ditambah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saged ngamalkan nggih? Ya, insyaallah. Niku terus ibu nyai. Niku amalan tuki kiai Rabbighfirli waliwalidayya sebanyak 10 kali, yang ke-10-nya ditutup dengan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa ruwiya an ba'd sahabah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala taqutu alil walidain yutayyikul 'aisha 'alal walad. Yani diriwayatkan dari beberapa sahabat bahwasannya tatkala kita meninggalkan mendoakan orang tua itu bisa menyebabkan rezeki kita seret. Nggih. Yutayyikul 'aisha 'alal walad, menyebabkan rezekinya seorang anak yaitu orang kita ini itu bisa seret. Wa hal yumkinu an yurdiyahuma ba'da wafatihima. Maka ditanya, wahai Rasulullah, apakah ada cara baktinya kita setelah mereka kedua orang tua kita itu meninggal dunia? Qila lahu bala, tentu ada. Yurdiyahuma bi thalathati asya. Yurdihima bi thalathati asya. Ada 3 hal yang menyebabkan kedua orang tua kita setelah meninggalkan kita dari dunia ini, mereka itu tetap bisa ridho kepada kita semua. Mungkin selama hidupnya kita tidak mampu mendapatkan ridhonya, maka kesempatan kita adalah ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, kita masih ada kesempatan untuk mendapatkan ridho. Dengan apa? Supaya mereka itu ridho ketika orang tua kita wafat. Bithalatati asya, dengan 3 hal. Awwaluha an yakuna waladu sholihan fi nafsihi. Hendaklah seorang anak itu menjadi anak yang sholihan fi nafsihi. Dia itu mampu menjadi pribadi yang baik pada dirinya. Omane ketika masih adanya orang tua kita tidak menjadi anak yang soleh atau solehah, maka kesempatan kita setelah sepeninggal mereka kita harus menjadi anak yang soleh dan solehah. Li'annahu la yakunu syai'un ahabbu ilaihi min salahi. Karena tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh kedua orang tua kita itu melainkan ketika melihat kesolehan anaknya. Sekalipun kita sukses ya nopo, apapun kesuksesan kita yang kita dapatkan di dunia ini itu dikalahkan dengan kesolehan kita kepada orang tua kita. Masya Allah nih. Yang tadi yang serpa ijing-ijing jenengan tambahkan unjuk. Itu sudah nopo tiang sepeng ngrasakaken waduh swarga. Swarga. Sekecil itu, hal-hal sekecil itu tuh bisa menyebabkan kedua orang tua kita senang. Dan kita juga tatkala kita berbakti kepada orang tua, kita harus tahu bahasa kasih. Ini penting. Ada istilah itu bahasa kasih.
Setiap orang itu memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda. Enten tiyang niku ngapunten, enten tiyang niku senengane diparingi hadiah. Nah, enten tiyang niku senengane dibarengi. Nggih. Bahasa kasihnya itu sukanya dibarengi. Enten malih tiyang niku senengane bahasa kasihnya itu dia itu selain diberi, didampingi, diperhatikan, hanya sebatas ditanya saja dia sudah bahagia. Nah, orang tua juga seperti itu, memiliki bahasa kasih masing-masing. Maka kita harus pintar tahu di mana letak bahasa kasih orang tua kita. Contohnya ibu jenengan senengane didampingi, disarangi. Dengan suatu hari memberikan hadiah. Betul, hadiah itu diterima, tapi yang jauh lebih diterima, yang dia rasakan lebih nikmat, yaitu tatkala dibarengi. Nah, ini makanya kita harus tahu bahasa kasih itu. Yang kedua, wathani an yasil qarabatahuma wa asdiqahuma. Jadi cara kita mendapatkan ridhonya orang tua setelah mereka meninggal, yaitu kita menyambungkan tali kerabat dan teman-teman mereka. Sambung silaturahim. Yang ketiga, an yastaghfir lahuma wa yad'u lahuma wa yatasaddaq anhuma, yaitu untuk kita memintakan ampunan untuk keduanya, mendoakan keduanya, bersedekah diniatkan pahalanya untuk kedua orang tuanya. Ini pertama, menjadi pribadi yang baik. Kedua, menyambung tali silaturahim. Ketiga, mendoakannya. Itu tersebut dalam salah satu riwayat. Ini mengenai hak yang harus kita berikan kepada orang tua. Sekarang haknya orang tua kepada anaknya. Ini. Nah, kersane imbang. Jadi kita tidak menuntut seorang anak itu harus berbakti kepada orang tua. Betul. Tapi kita juga harus tahu, kita sebagai orang tua ternyata kita juga ada perbuatan bakti kita kepada anak kita. Kersane sami. Nggih, kersane sami. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah bahwasanya kanjeng Nabi nanti tahu min haqqil walad 'alal walid salasatu asya. Di antara haknya seorang anak yang kepada orang tua itu ada 3. Jadi ayah itu harus memberikan haknya kepada anak itu ada 3. Pertama, an yuhsina ismahu idza wulida. Pertama, seorang ayah, orang tua harus memberikan nama yang baik ketika anaknya itu dilahirkan. Oke, dinamakan sing sesai. Selamat dunia akhirat insyaallah. Guyu kudu jenengan. Kados mboten trimo ten jenengan. Selamat nggih. Salamatun fid dunya wal akhirah. Nama-nama yang baik karena nama itu mengandung doa. Mengandung doa. Enten trios niki, enten salah satu cerita diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab. Bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Umar bin Khattab. Ada salah satu orang tua yang mengeluh kepada Umar bin Khattab perihal anaknya. Langsung kalau wawasakan arti mawon gitu sani cepat. Wahai Umar, sesungguhnya aku memiliki anak yang dia itu durhaka kepadaku, dia tidak baik kepadaku. Maka Sayyidina Umar mengatakan kepada anaknya, wahai anak, Fulan, apakah kamu tidak takut kepada Allah? Bahwasanya Allah itu sangat mewanti-wanti terhadap anak yang durhaka kepada orang tua. Bukankah haknya seorang anak itu harus berbakti orang tua, harus gini bla bla bla. Maka anak tadi mengatakan kepada Umar bin Khattab, wahai Umar bin Khattab ya Amirul Mukminin, amma lil ibni ala walidihi haq. Wahai Amirul Mukminin, apakah seorang anak itu
memiliki hak yang harus dia berikan kepada orang tua, yang harus dia dapatkan dari orang tua? Ya, ada. Di antaranya itu tadi memberikan nama yang baik. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an niki. Faqala al-ibn, maka anaknya tadi mengatakan, fa wallahi, demi Allah. Demi Allah, kata anaknya tadi, ayahku itu tidak memberikan namaku baik. Dia menamakan diriku Ja'al. Ja'al itu salah satu nama hewan. Nah, ini sing parah nih. Makanya lek mados jeneng niku sing sae. Pun sampai dijenengi sing jeneng sing boten sae. Andaikan kita memiliki anak sudah terlanjur namanya kok nggak bagus, maka kita bisa mengganti namanya sekalipun tidak harus berproses yang panjang. Contohnya KTP ini harus dirubah, ribet kan nggih. Nah, ribet mboten niki, berubah nama jasa lagi ribet ta nggih. Selamatan mawon jenengan nggih. Napa istilahnya jeneng mriki? Jeneng abang ngoten. Ganti jenenge nggih. Wala alamani min kitabillah ayah wahidah. Selain namaku tidak diberikan nama yang baik oleh orang tuaku, dan dia tidak pernah mengajariku Al-Quran walaupun satu ayat niki. Mboten nate maringi nama yang baik. Yang kedua, tidak memberikan ajaran bagaimana caranya membaca satu ayat daripada Al-Quran. Maka kemudian Sayyidina Umar bin Khattab menoleh kepada bapak ini sing sambat. Taqulu ibnun ya'uquni faqad aqaqtahu qabla an ya'uqaka. Kamu mengatakan bahwasanya anakmu durhaka kepadamu, justru sebaliknya kau telah lebih durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu. Nih, Sayyidina Umar menyalahkan orang tuanya. Karena apa? Selama ini orang tuanya tidak mengajari anaknya itu Al-Quran. Andaikan kita sebagai orang tua tidak mampu mengajari anak kita membaca Al-Quran, setidaknya kita mendekatkan mereka dengan guru-guru Al-Quran. Maka kita tidak bisa menuntut anak itu, awakmu, aku bapakmu iki, aku ibumu, awakmu kudu ngene kudu. Mboten sae ngoten. Mboten sae. Terakhir dalam satu riwayat, wa ruya asy-Sya'bi 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi. Niki. Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang ayah yang menolong anaknya untuk berbakti kepadanya. Maksudnya ya apa? Seorang ayah, orang tua yang menolong anaknya untuk berbakti kepada dirinya. Yani di dalam tafsir atau maksud dari hadis ini, yang dimaksud Allah itu merahmati seorang ayah yang menolong anaknya supaya berbakti kepada dirinya, yakni la ya'muruhu bi amrin yukhafu minhu an ya'siyahu fihi. Ini diperhatikan kita sebagai orang tua. Jangan kita itu memerintahkan sebuah perintah kepada anak kita yang tatkala kita memerintahkan sebuah perintah kepada anak kita, ditakutkan dia akan semakin membangkang kepada diri kita. Maksudnya apa? Tatkala kita memberikan suatu perintah kepada anak, kita harus lihat kondisi seorang anak. Contohnya anaknya nembe wangsul nyambut damel kesel-kesel jenengan koyengken ngeten, otomatis namanya manusia capek nggih. Nah, maka anak tadi otomatis akan membangkang. Maka janganlah kita itu menjadi orang tua yang otoriter ya. Kudu ini. Kita harus lihat kondisi. Jangan sampai gara-gara kita memerintahkan dalam kondisi yang seperti itu, justru kita menyerumuskan anak kita ke dalam neraka karena dia tidak taat kepada kita. Terakhir, annahu kana la ya'muru ibnahu bi amrin. Ada sebagian orang soleh itu tidaklah memerintahkan anaknya kepada anaknya atas sebuah perintah. Maka ditanya, kenapa engkau tidak memerintahkan anakmu dengan perintah-perintah yang banyak? Maka orang soleh tadi mengatakan, aku takut andaikan aku memerintahkan anakku dalam keadaan kondisi yang seperti itu, dia bakal semakin membangkang kepada diriku. Maka ketika dia membangkang,
maka dia bisa masuk ke dalam neraka. Dan sedangkan aku tidak ingin membakar anakku dengan api neraka. Nah, ini. Jadi harus nopo, harus lihat kondisi, saling lah, sama-sama, sama sing anake melihat kondisi bapak iya nopo, nedi nopo niku kedah melihat kondisi orang tua, dan orang tua tatkala memerintahkan anaknya juga harus melihat kondisi apakah anaknya sedang capek atau bagaimana, sehingga tatkala anak kita sedang capek kemudian kita memerintahkan, bisa jadi gara-gara perintah kita itu justru membuat anak kita itu membangkang. Wallahu a'lam bishawab. Semoga anak kita dijadikan anak yang saleh salihah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.